Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BTH semuanya. Ya, ketemu lagi di channel YouTube Universitas BTH. Sebetulnya dari kemarin banyak kegiatan ya Bu Anissa, banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait pengembangan soft skill mahasiswa itu sendiri. Cuman sekarang gitu, bulan-bulan sekarang kita lagi fokus di satu kegiatan itu namanya PKM. PKM. Nah, kita punya slogan nih namanya Pijar PKM. Bu Anissa tahu Pijar nggak Pijar PKM PKM. itu apa? Pijar tuh lampu pijar bukan ya, Pak? Betul, Pijar itu lampu ya. Iya. Ada singkatannya mungkin apa itu pijar? Ya, jadi kalau saya cerita sedikit ya, ini tuh dapat apa sih namanya tuh ilham ya, bukan Pak Ilham ya, apa namanya kayak Penerangan masukan gitu ya, Oh, masukan masukan. penerangan gitu, apa sih gitu biar biar menarik si PKM itu sendiri gitu. Makanya dibuatlah Pijar, itu pintar mengejar Pintar mengejar PKM. PKM. Betul, Oh. itu masukan dari Ibu Warek kita ya. Oh, Ibu Warek kita satu tercinta. ya. Iya. Ibu Dr. Umi Ibu Dr. Umi Mardiana ya. Mardiana selaku Warek bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemahasiswaan, Betul. iya. Beliau itu Oke. guys, kalau secara umum sih sebetulnya tidak ada ya. Yang jelas itu apa namanya? Pesertanya itu jelas harus dari mahasiswa. Ya. Di kita alhamdulillah sudah beberapa mahasiswa atau kelompok mahasiswa Yang yang pernah masih aktif mengikuti gitu sebagai ya, mahasiswa. sebagai peserta juga sekarang alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti atau mengirimkan proposal terkait PKM. Jadi kalau untuk PKM itu sendiri kadit sudah disebutkan sama Bu Anissa di awal, ada 10 bidang ya, salah satu di antaranya ada mengenai proposal eksakta gitu. Eksakta. Jadi kayak kita misalnya untuk membuat penelitian gitu ya, Oke. atau misalnya bisa kita HKI ya, karya HKI. cipta misalnya, Oke. atau kewirausahaan gitu. Nah, itu bisa dibuat satu proposal, diajukan menjadi suatu program. Program Betul, kreativitas kreativitas mahasiswa. Ini boleh per tim atau boleh per orang gitu, Pak? Memang apa namanya itu, satu proposal itu memang satu tim gitu. Satu tim. Terdiri dari berapa orang? Satu Minimal 3 sampai dengan 4 orang gitu 3 bisa. sampai 4 Betul, orang tentunya dengan dosen pendamping ya Bu Anissa, karena mahasiswa tidak Oke. bisa ini. Maksimal sih sebetulnya bisa 5. Oke. 3 sampai 5 orang gitu. Cuman lebih bagus itu memang yang timnya itu yang memang bagus, kompak gitu ya, seperti itu. iya. Iya. Mungkin barangkali Pak, apakah IPK juga menunjang untuk nanti seleksi PKM? Oh, tentunya itu. Apa mau dibahas sekarang Bu Anissa itu ya? Oh gitu. Emang itu rahasia ya atau gimana nih? Boleh sih, cuman bolehlah saya singgung sedikit dari kemarin usulan dari Bu Warek ya, Bu Dr. Umi Mardiana. Beliau mengusulkan bahwa nanti akan ada penyetaraan prestasi mahasiswa ke bidang akademik gitu. Oh, Nah, makanya nih rekan-rekan sekalian, ayo gitu. ini kesempatan Ayo, bagus pijar. nih, seriusan. Pijar Ayo. ini nih. Serius, nanti kan ada, kalau saya bocorkan sedikit ya Bu Anissa ya, nanti ada konversi tuh misalkan lolos pendanaan hibah. Oh, Nanti ada konversi ke mata kuliah berapa SKS gitu. masuk ke nilai juga berarti ya. Betul. Bisa A mungkin nanti ya. Betul. Bahkan kalau misalnya lolos ke tingkat PIMNAS atau juara apapun itu bentuknya, ada prestasi, itu nanti reward yang paling sepertinya ini paling menggiurkan ya. Apa? Jadi free atau dibebaskan tugas akhir. Seriusan? Serius banget Enak itu. banget. Biasanya kan TA tuh paling menakutkan ya buat mahasiswa akhir Paling tuh. menakutkan ya, betul. Paling hoream juga biasanya gitu ya. Tapi ini bebas tugas akhir kalau misalkan lolos PIMNAS ke depannya. Ya, ada beberapa kriteria khusus tentunya, mungkin nanti akan tidak terlalu saya sampaikan terlalu banyak ya, biar nanti apa sih penasaran gitu. Makanya nanti kalau ada misalnya penasaran, come to apa ke ruang kema gitu. Insya Allah kita akan memberikan penjelasan yang mumpuni gitu terkait dengan PKM. Yang jelas kalau saya kasih bocoran sedikit tadi garis besarnya, bahwa setiap kegiatan mahasiswa yang terkait dengan pengembangan soft skill tadi, terutama untuk yang PKM, nanti kedepannya akan ada penyetaraan ke bidang akademik. Oke. Baik itu nanti dikonversi ke dalam SKS, berapapun dari SKS-nya nanti, kemudian yang paling tadi yang menggiurkan ya, Bebas tugas akhir. bebas tugas akhir dong gitu. Enak misal. banget itu ya, seriusan. Iya, tinggal, mudah-mudahan. tinggal niatnya aja nih, Iya, harus betul, ada gitu. nih Betul, niatnya. betul. Karena kan memang apa namanya, harus kita berikan reward juga ya bagi mahasiswa yang betul-betul memang passion gitu di bidang PKM itu sendiri. Makanya tadi banyak sekali ya, ada 10 bidang gitu, salah satunya tentang eksakta atau bahkan kewirausahaan yang bisa dibuatkan dalam bentuk video juga ada artificial intelligence gitu, bisnis juga sebetulnya banyak sekali program-program proposal PKM yang bisa diusulkan gitu. Jadi tidak harus top penelitian gitu, dan semuanya ada di Keren panduan banget Simbel sih. Mawa tadi Nah, gitu, itu. pedoman PKM 2023. Mesti buka Google-nya dulu ya, klik Iya. dulu Simbel Mawa.
Betul. pedoman ya. Ya, gitu itu ya. insya Allah ada paling atas. Pedoman PKM 2023 udah. Nanti diarahkan iya. ke Belmawa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sampai saat ini udah berapa mahasiswa yang daftar untuk PKM? Sampai sekarang lumayan. Dari Kalau kita saya sebutkan, ya? ada banyak dari berbagai prodi. Alhamdulillah sudah masuk kemarin juga. Ada beberapa di antaranya. Bahkan dari tingkat 1 juga sudah ada yang mengirimkan, Bu Tingkat Anissa. 1? Ya, Oh, pokoknya bisa juga tingkat 1 ya? ini Oh, iya. nggak akan saya sebutkan ya. Pokoknya dari tingkat 1 Pokoknya ada ada. gitu. Biar panas tingkat-tingkat angkatan atasnya Atasnya gitu. ya, seniornya. Apalagi mungkin untuk yang tingkat 3 di S1 farmasi ataupun vokasi dari tingkat 2 yang memang punya passion untuk mengembangkan bakatnya di bidang tadi penelitian atau apapun itu terkait dengan PKM itu bisa gitu. Oke. Boleh berarti gitu, ini asalkan keren banget. tadi mungkin ya di awal kita sudah sebutkan anggotanya berapa, ada berapa, ada 3 sampai ketuanya. 4 orang itu ya. Ya, bisa sampai Oke. 5 maksimal. Maksimal Ya, juga betul, 5. betul. Nah, untuk pendanaannya nih. Ini gimana nih? Kan orang-orang mungkin apalagi mahasiswa gitu ya. Ya. Tahulah gimana gitu Ya. kan. Apakah Fulbright gitu atau Waduh, gimana? keras banget nih Fulbright ya. Apakah ada scholarship? Itu dia. Coba tanya dulu Pak. Oke, ini agak sensitif ya kalau kita ngomongin dana ya. Ya, emang, Tapi memang kalau terkait dengan dana bukan menjadi rahasia umum karena di panduan juga sudah dicantumkan ya. Cuman secara umum itu yang jelas akan ada pendanaan baik itu dari institusi maupun dari LDikti yang diturunkan ke Belmawa tadi. Oh iya, oke. Alhamdulillah untuk yang sekarang ada kenaikan Bu Anissa, maksimalnya itu sampai dengan 10 juta untuk pendanaan dari Maksimum Belmawa. 10 juta. Betul. Jadi nanti ada pendanaan Belmawa, ada pendanaan dana pendamping dari PT, ada kemungkinan dana dari instansi lain mungkin bisa saja seperti Oh, bisa itu. juga. Bisa. Oh, jadi mixture gitu ya. Dari Betul. Dikti juga ada, dari kampus juga ada. Betul. Oh, Makanya gitu. tadi ketika pengajuan PKM lolos, itu lolos ya dari tahap pertama, itu nanti akan ada reward lagi. Oh, Nah, hebat. itu yang mudah-mudahan gitu bisa memacu ya Bu Anissa ya gitu. Tapi jangan money oriented ya maksud saya tuh. Ya itu sebagai bentuk Iya. rewardnya gitu, penghargaan lah ya Bu Anissa jadi hasil jerih payah gitu. Seperti itu. Karena dana itu kan memang sebagai awal ya. Oh, ini ada dananya berarti kan ada tujuannya kan. Betul, Nah, betul. sebagai acuan juga supaya memotivasi mahasiswanya mungkin Betul. ya Pak, biar pada ikutan juga siapa tahu Betul, lolos. karena memang setiap penelitian itu kan membutuhkan dana juga ya untuk operasional. Misal tadi di eksakta ya atau penelitian yang sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang atau tahun kemarin juga yang sudah lolos, alhamdulillah ya di kita kan sudah ada lolos sampai dengan yang PIMNAS ya. lolos. Oke. Betul, pendampingan Ibu Dr. Rusi Nurdianti ya. Ibu Lucy. Betul, Ardianes waktu itu ada 3 tim. Oke. Yang terakhir kemarin juga lolos Bu Dr. Rusi lagi itu. Hebat. Erin ya sekarang ya udah tingkat 4. Kalau Ardianes itu sekarang masih jadi mahasiswa mahasiswa UBTH yang sekarang sedang melanjutkan jenjang studi di PSPPA. Oh, gitu. Nah, pada intinya kalau untuk tadi ya untuk pendanaan itu sendiri insya Allah memang itu diberikan khusus pertama untuk operasional kegiatan itu sendiri. Penelitian seperti apa gitu. Ataupun misalkan nanti untuk kebutuhan yang lainnya yang terkait dengan penelitian itu gitu. Di samping itu tadi ada reward itu sendiri. Rewardnya. Lolos ada pendanaan lagi. Lolos ada pendanaan lagi. Hebat Sampai banget. PIMNAS juara tadi tuh yang tadi disebutin Dibebasin. dibebasin tugas Tugas akhir. pelan-pelan aja Bu Anissa. Pelan-pelan aja nanti Bisikan takutnya bocor ke tetangga. Ya, Ya, memang itu berarti ya sangat luar biasa Bapak, sangat inspiratif juga ya. Nah, kalau ini kan di kita kan ada yang D3 ya Pak, ada juga yang S1. Betul, Apakah ada vokasi. perbedaan untuk persyaratannya Pak antara diploma 3 sama S1 gitu? ya tidak ada perbedaan secara Oh, umum, namun secara kriteria ada beberapa perlombaan yang bisa diikuti oleh hanya vokasi saja, hanya dari sarjana saja Oke. atau vokasi saja gitu. Tapi ada yang memang combine vokasi bisa, sarjana bisa gitu. Oh, kalau misalkan timnya tuh gabung dari program studi yang lain mungkin bisa? Boleh Oh, banget. boleh juga. Jadi tidak harus saya contohkan dari TLM ya Bu Anissa, semuanya dari TLM enggak harus. Oh, nggak harus. Iya. Bisa juga dari farmasi, keperawatan. Betul. Apalagi sekarang kan kita punya universitas lagi apa sih Bu Anissa? Grogi ya Pak? Maaf ya guys, saya grogi ini agak. Ini pengalaman pertama saya gitu. Oh gitu, nggak First apa-apa. time, Sama-sama first time. grogi kok saya juga. Ini apa namanya Bu Anissa, FTB. Oh iya benar, kewirausahaan. Kan ada ya. kewirausahaan, ada bisnis digital, ada Tekpang teknologi juga. pangan. Makanya tadi kan salah satunya ada PKM tentang kewirausahaan. Bisa saja misalkan farmasi entrepreneur, Benar. TLM, bisnis Iya. digital misalkan. Keren banget. Pemeriksaan secara digital bisa nggak sih pemeriksaan secara digital?
Bisa aja deh kayaknya kalau ada inovasi pasti bisa aja Pak. Ya kalau ini mohon maaf mungkin bukan saya condong ke arah farmasi karena kebetulan itu punya pengalaman di farmasi. Misalnya ada kewirausahaan telehome care itu bisa Bu Anissa. Jadi misalkan pelayanan kefarmasian itu dibikinkan suatu aplikasi bisnis digital yang nanti akan dipasarkan secara kewirausahaan gitu. Makanya bisa combine. Kolaborasinya banyak banget, bagus banget. Betul. Jadi nggak harus dari farmasi top gitu, TLM top aja. gitu, RO top dan sebagainya. Kita punya FTB loh yang sekarang gitu menjadi warna baru di universitas kita. Betul. Karena mungkin Bu Anissa tahu sendiri ya kampus kita itu di masyarakat ya mungkin masih identik dengan kampus kesehatan. Betul. Bu Anissa kan dari TLM ya. Juga. Saya dari farmasi ya. Kebetulan kita itu alumni ya Bu Anissa ya. Iya betul. Sama-sama di alumni kesehatan. Tapi ya sekarang alhamdulillah karena sudah berubah menjadi universitas ya sejak tahun kemarin 2021 alhamdulillah. Ada prodi baru, fakultas baru tadi FTB. Nah makanya itu bisa kita melebarkan sayap gitu. Sayap. Kayak logo BT kan kepakan sayap betul. ya. Gimana saya lupa itu gini Pak. seperti ini ya. Seperti ini ya. Bukan oke-oce ya. Oke-oce. Kemarin waktu tahun berapa pokoknya viral gitu seperti ini. Tapi jangan lupa jangan seperti ini. Ini ada ke atas sedikit. Nah, ada serang heonya gitu. dikit. Nah. Viral ya atau viral ya. Bukan anti retroviral. Pak admin nih yang ngoceh-ngoceh nih viral. Iya nih Pak admin nih. Siapa sih adminnya? Sebut saja inisialnya Sebut saja ya. inisialnya ya. Inisialnya W dah. Mungkin Bapak Ibu kayaknya pada kenal deh kalau ngomong pada kenal. Ini di belakang layar kita nih ada banyak penontonnya ya. Iya tuh, ada tim horenya di tuh sini. Sebut saja inisialnya ada Ibu Warek ya. Ibu Warek inisialnya dari U. Sama bagian kemahasiswaan juga. Bagian kemahasiswaan ditemani alhamdulillah ya selalu setia menemani saya ini Pak Perian ya. Pak Perian ya. Ada Pak Perian ada suara. Kalau agak disensor tit. Ya. Gitu Bu Anissa. Jadi pada intinya untuk timnya itu tidak dibatasi di satu prodi itu, silakan bisa lintas asalkan memang sesuai dengan kriteria dari pengajuan proposalnya masing-masing. Karena tentu saja di setiap bidang proposal itu kan ada ketentuannya lagi gitu. Apakah ada syarat khusus atau dan apapun itu nanti bisa dibaca di situ. Oke. Nah, kalau pendaftarannya udah sampai mana nih, Pak? Pendaftarannya sebetulnya sudah dibuka dari mulai sekarang. Bulan ini Februari berarti. Sampai berapa nanti? Sampai dengan akhir Februari. Kita sih target sampai dengan akhir Februari. Nah, ini juga informasi juga ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh generasi Z tuh FYI ya. FYI ya. You know what I know mean, that FYI ya. For your information. Nanti insya Allah hari Jumat jam 1 ya. Rekan-rekan sekalian stay tune. Aduh, mohon maaf nih. Saya Englishnya itu little can I ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini. Little can I gitu bahasa Inggrisnya ya. Ini saya agak malu sama Bu Anissa dan Pak Ferian ya yang sudah melanglang buana ya, melanglang buana. Kita pun sama ya Pak ya. Hari Jumat ya, hari Jumat insya Allah nanti tanggal 24. Ya, saya dapat instruksi harus lihat ke sini nih. Hari Jumat jam 1 stay tune ya, nanti insya Allah akan ada sosialisasi mengenai PKM tentunya dan workshop dari mahasiswa yang sudah lolos kemarin dari pendanaan hibah. Oke. Di manakah itu? Di manakah di sini tentunya. Oh, di ya, sini gitu, lagi. Ya, insya Allah secara daring gitu. Karena memang tadinya kita mau luring, cuman karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadinya daring aja. Iya betul. Namun itu mudah-mudahan tidak menutup antusias dari para peserta mungkin nantinya ya. Maka dari itu join hari Jumat jam 1 jangan lupa ya. Don't forget guys. Ya. Oke, stay tune terus pokoknya. Betul. Nah, sebentar. Saya mau buka HP dulu. Boleh kita biasa dipanggil kakak, kan ada Kak Rian, ada Kak Umi. Ada Kak WK. Berasa pramuka kalau gitu deh Pak, kayaknya kalau kakak gitu. Iya, enggak apa-apa gitu. Ya. Oh, boleh. Nanti akan ada kejutan pintu ya atau door prize ya. Nah, oke. Banyak bertanya biar tidak sesat di jalan. Nah, ini udah ada yang nanya nih Pak nih dari Aruf Koerunufus 15 ya dengan NIM-nya 101 dan bla bla bla. Oke, dari kelas 2A keperawatan. Ya. Izin bertanya Pak, Bu, untuk terakhir pengiriman proposalnya kapan? Terima kasih. Tadi sudah dijelasin juga ya. Oke, nggak ya. apa-apa kita ulangi lagi. Sebetulnya untuk pembuatan proposal sudah dari kemarin bisa dilaksanakan. Kalau untuk pengumpulannya itu
sebisa mungkin maksimal di akhir Februari. Maksimal. Iya, betul. Tanggal 28 berarti Tanggal ya. 28 Februari. Oke, 29 nggak ada ya? 29 kayaknya Tahunnya tahun kayaknya nggak depan ada. gitu. Tahun depan Nah, kalau lagi tahun mungkin. depan mungkin 29 Februari Pak WK. Iya. Itu bisa gitu. Cuman untuk apa namanya? Untuk sekarang jangan fokus ke waktu pengumpulan. Untuk sekarang itu fokus aja untuk menyusun proposal mana yang sekiranya akan rekan-rekan minati gitu. Misalkan tadi yang eksakta gitu, dan sebisa mungkin sudah mencari dosen pendamping. Kalaupun misalkan memang bingung, Pak, saya dosen pendampingnya bingung nih. Boleh silakan datang ke ruang Kema ya. Pintu kita Nanti selalu tertutup. Bapak yang mengusulkan langsung mungkin Iya, gitu pintu ya. kita selalu tertutup. Oh, tertutup Pak. Iya, makanya harus diketok dulu baru dibuka. Oh, iya, gitu ya. betul. Makanya Itu dibuka jokes ya. bapak-bapak ya. Yang ikutin IG, saya bukan nge-endorse ya, ada IG tuh bapak-bapak.id ya. Mungkin bapak-bapak ya. Iya. Oke. Gitu lah, maaf Wanisa ada krik-krik. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Mendingan gitu kan ada Aduh, jokesnya sedikit iya. ya biar nggak terlalu Ini mohon maaf garing. juga, saya lagi pilek ya. Aduh, Lagi pilek. Aduh, saya nggak pakai masker lagi. Aduh. nyebar. jangan. Aduh. Ini Ibu WR juga lagi pilek katanya ya. Aduh, Iya, betul semoga cepat ini. sembuh Ibu WR ya. 23 ya Bu ya, Peach Dream, oke. Jangan lupa Bu, kopiah Bu. Misalnya ini Ibu Umi ini bagi-bagi kopiah nih. Nah, Pak, comeback to laptop lagi ya. Oke. Karena tadi kan masih belum pada tahu nih 10 bidang tuh apa aja. Ya. Mungkin bisa nggak dijelasin lebih rinci gitu apa Oke. aja, apa namanya, apa jenisnya gitu. Oke. Kemudian nanti mungkin bisa jadi implengan gitu. Implengan tuh apa ya? jadi apa namanya implengan tuh? Oke, kalau dijelaskan secara rinci mungkin memang agak terlalu ini juga ya, tapi tidak apa-apa. Sebetulnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya ada panduan yang bisa rekan-rekan baca, jadi Di jangan usah Belmawa khawatir itu ya? gitu, betul di Belmawa itu. Kalau saya sebutin ini, saya juga sambil lihat Pak Ririmon ya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa sekalian, mohon maaf. Kalau saya sebutkan ini ada 10 ya, PKM riset eksakta yang banyak diminati itu yang eksakta ini, kemudian ada riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan juga iptek, karsa cipta, karya inovatif, dan video gagasan konstruktif. Oh iya. Nah, kita ambil salah satu misalnya untuk yang riset eksakta tadi ya, kita ambil satu penelitian misalnya ya. Jadi kalau riset eksakta itu lebih ke arah penelitian. Misalnya kita mau membuat suatu formulasi, kalau kemarin Bu Dr. Lucy yang lolos pendanaan, formulasi antaksantin misalkan, dibuat sediaan gel atau apapun itu. Nah, itu bisa masuk ke sana gitu. Kemudian kalau untuk lebih ke arah apa lagi tadi, kewirausahaan misalkan, tadi sudah disinggung sedikit ya. Jadi misalnya kegiatan kewirausahaan itu bukan istilahnya kita berniaga gitu ya. Mungkin Pak Perian nanti bisa ada tambahan ya, karena beliau di dosen kewirausahaan. Jadi misalnya kita membuat suatu kalau kemarin tuh rame di drakor-drakor, Bu Anissa suka nonton drakor nggak? Suka dong. Pernah nonton yang startup nggak? Startup tuh apa ya? Wah, Kayaknya belum nggak deh. tahu. Aku sukanya Red Balloon sekarang. Apa itu Red Balloon? Bukan yang It ya, yang film horor dari Amerika itu Oh, ya. itu bukan. Startup. Jadi kayak misalkan kita membuat suatu perusahaan kecil gitu. Oke. Perusahaan kecil apapun itu bentuknya, tapi kita mulai dari nol. Nah, itu bisa bikin suatu gebrakan ya, dibikin suatu kegiatan proposal bisa diajukan gitu. Contoh yang paling mudah itu apa ya Pak Ferian ya? Jadi kalau kewirausahaan itu, kalau startup ya kita kayak misalnya jualan baju. Itu boleh loh, yang paling mudah. Nah, sekarang itu kan mahasiswa anak-anak BEM juga alhamdulillah kemarin sempat menggaungkan kembali untuk istilahnya apa sih namanya itu kalau untuk yang KWU ya, KWU itu KWU udah berjalan misalkan sekarang apa itu jual makanan, minuman. Nah, kalau bentuknya mau kita tuangkan dalam proposal, misalkan tadi untuk pembuatan alat-alat kesehatan itu yang kita perjualkan dan sebagainya, tapi tidak menutup hanya di sini. Misalkan kita membuat produk itu kita perjualkan gitu loh. Produknya kita bikin sendiri Betul, ya. betul. Misalkan kita punya nanti itu juga bisa dipatenkan gitu. Kalau paten mungkin terlalu lama ya, dihakikan gitu kan. Iya. Intelektual, kekayaan intelektual kan. Betul. Nah, kemudian banyak sekali ya. Itu yang paling simpel, mungkin ada lagi ya. Ini juga kemarin saya lihat dari laporan sebelumnya, video gagasan konstruktif. Gagasan Nah, konstruktif tuh gimana tuh? Video gagasan konstruktif itu lebih ke arah kayak kita pemberian informasi misalkan. Oke. Kalau di farmasi itu PO gitu. Tentang informasi apapun tentang itu apapun temanya? itu betul. Atau yang paling mudah kalau di farmasi ini, mohon maaf ya, bukan karena mungkin ada basicnya ke sana ya. Di farmasi bukan Sekalian, ini sekalian kayak promo nih kayak. ayo kuliah di BTH, kuliah di farmasi Farmasi. gitu misalkan ya. Kuliah di TLM. TLM juga ya.
Jadi untuk yang misalkan kayak kita mau membuat video PIO ya, pemberian informasi obat misalnya. Kita bikin suatu programmer gitu misalkan tadi ya, yang bisa diakses oleh halayak umum, misalkan mau di media sosial gitu misalkan, atau mau di gadget gitu dan sebagainya. Itu boleh gitu. Itu juga bisa ya. Betul, bisa. Tadi juga sebutnya bisa sinkron dengan yang kewirausahaan gitu. Mungkin ke bisnis juga bisa ya, bisnis digital. Bisa banget gitu. Yang kayak tadi startup juga kewirausahaan kan sebetulnya untuk yang KWU dan bisnis digital itu jadi kayak adik kakak gitu. Kalau bahasa Sunda mah 11-12 gitu nya. Di kita mah kan 11-12, nggak ada 11-12-13-nya. Iya, betul. Itu masih saling berkaitan gitu. Apa namanya? Yang jelas kalau untuk PKM jenis PKM itu detailnya silahkan bisa baca di pedoman. Nah, maka itu silahkan kalaupun misalnya mau secara teknis Pak, kita bingung nih, misalkan kalau kita punya ide ini, bagusnya masuknya kemana? Nah, makanya silakan datang ke Kema, karena pintu Kema selalu tertutup dan harus jadi harus diketok dulu maksudnya gitu ya, diketok nanti masuk. Insya Allah kita akan siap membantu gitu, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan soft skill dan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Tentunya. Jadi posisinya kita pelayan di sini. Iya, betul. Betul, real kan. Memang melayani gitu, melayani mahasiswa. Seperti itu mungkin Bu Anissa. Ya, itu ya. Sudah dikupas banyak banget nih tentang PKM dan juga Pinjar sama Pak Dici, Kepala Bagian Kemahasiswaan dari BTH ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi motivasi ya, Pak? Betul sekali, betul. Untuk mahasiswa di BTH mengikuti PKM ya di Pinjar ini gitu ya. Pintar mengejar. Pintar mengejar matahari, bukan ya? Bukan. Pintar mengejar jodoh. Kok jodoh? Mungkin lagi galau nyari-nyari siapa yang pantas buat pendampingnya gitu ya, Pak. Ada masukan Pak Eka pendamping Bu Anissa tambahan ini. Saingannya banyak ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Dici boleh. Masih dari Arun Koerunufus 15. Aduh, ini tolong dicatat ini Arun ini. Oh, Aruf ya. Aruf. Mahasiswa keprek. Oke, ini Aruf ya. Kayaknya saya matanya kayak agak minus ya gitu ya. Nah, kenal maka kata Aruf ya. Betul sekali. Namanya Aruf Koerunufus 15 ya. Untuk penulisan proposalnya apakah ada contohnya, karena masih bingung. Nah, maka dari itu tadi ya Bu Anissa ya, mohon maaf langsung saya jawab nih. Iya. Don't miss it. Kalau Jumat itu apa sih? Friday at 25 February. Betul. 24 apa 25 sih? Saya lupa lagi. 25. Saya lupa. 24. Sorry. Karena saya itu ingat tanggal 22 23 itu kan ada kegiatan ya. 24 hari Jumat pas. Hari Jumat jam 1. Insya Allah nanti akan ada pemaparan terkait sosialisasi secara rinci dari pakarnya tentunya ya, Ibu Dokter Insya Allah pakar di PKM tentunya Pak, yang sudah ada pengalaman gitu, Ibu Dokter Apoteker Lucy Nordianti MSI. Kemudian nanti akan ada coaching klinik dari Erin selaku mahasiswi yang kemarin sudah lolos di tahapan dana. Pimnas itu ya? Kalau Pimnas ya ada. Tadinya kita juga mau mengundang beliau, cuman karena memang sekarang sedang ada kuliah di lapangan untuk yang tes PPA gitu. Jadi mohon doanya juga untuk rekan kita ya yang sekarang sedang melaksanakan kuliah lapangan ya. Iya, kuliah lapangan. TLM juga masih ya, TLM ya? Masih kunjil. Aku kunjil sih Mami, ya ampun. Kayaknya belum move up kunjil deh Bu Anissa. Bu Anissa kemarin ikut kunjil ya? Ikut dong. Kok nggak nyampe ke saya oleh-olehnya ya Bu Anissa ya? Di Mami kayaknya nyangkut. Udah nyampe ya Bu ya, udah ada. Oh iya. PKL Pak, maaf. Ya, PKL. Kerja lapangan betul. Iya, jadi kemarin. Makanya tadi ya stay tune, insya Allah hari Jumat. Kalau misalnya Pak hari Jumat kelamaan saya mau sekarang, silahkan datang ke ruang kemahasiswaan. Sampai jam berapa Pak? Insya Allah kita di jam kerja ya, jam kerja gitu. Aja, oke. Atau di belakang layar silahkan gitu. Nomor saya nanti tercantum di bawah sini. Ya. Ada tolong kelihatan Pak WK, tolong nanti nomor saya di bawah sini atau di bawah sini. Ada di baligo. Atau di baligo gitu. Ya, nanti ada nomor Kak Rian ya. Ya. Kak Rian. Itu Kak Rian. Kak Rian ada di sini ya, saat ini sebetulnya lagi penonton kita ya Pak ya. Iya, ini penonton bayaran ya kayaknya. Lalala iya gitu loh. Nanti jogetnya dong jangan lupa ya. Ini ibu orang kita pengen dinotis nih. Halo Ibu. Halo Ibu, selamat pagi Mami. Kopea meluncur.
Lipstick meluncur ya Mami ya. Gitu, jadi silakan ya, insya Allah jadi tidak harus menunggu hari Jumat pun, insya Allah kita siap membantu terkait teknis, terutama kalau misalnya bingung menjabarkan apa yang ada di pedoman PKM, tentu saja kita tidak akan apa istilahnya melepaskan gitu. Iya betul, hari ini insya Allah bisa sampai jam 4 sambil berjalan aja, by phone juga, by WA silakan juga bisa terbuka. Capek ya sambil berjalan ya. By phone juga masih di weekday atau di weekday boleh di nanti weekday, jam malam? Oh saya juga butuh gitu tit gitu saya tadi saya. Iya betul ya, semua juga kayak butuh itu ya. Iya tapi ya boleh lah. Apaan tuh? Ya pokoknya titik-titik gitu loh. Apalagi kalau besok juga silakan lah. Intinya kalaupun ada yang mendiskusikan by WA, insya Allah masih tetap kita layani gitu. Ya akan kita layani ya dengan senang hati. Tentunya mungkin akan prolog juga ya Pak ya, prolognya dulu saya siapa, dari prodi mana gitu. Betul, dan kalau bisa memang sudah ada ide gitu. Kalaupun misalnya belum penyusunan proposal Pak, tapi saya punya ide dan sebagainya, nanti kita bisa mengarahkan dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan sih bisa apa namanya menarik minat mahasiswa tadi ya. Jadi ya silakan gitu. Kalau mau detailnya nanti insya Allah itu ya hari Jumat ada sosialisasi beserta dengan coaching klinik dari Erin ya, dari mahasiswa farmasi Tek 4 sekarang. Berarti cuma N aja seorang aja berarti? Iya Erin, karena Erin itu ketua tim dari kelompok kita. Betul. Nah dulunya itu Erin anggotanya Ardianes waktu itu. Oh Ardianes sekarang jadi Pemimnas ya, anggotanya Erin gitu. Waktu itu lolos Pimnas itu anggotanya salah satunya Erin. Sekarang Erin ketuanya. Iya, jadi naik gitu. Nah, makanya kalau bisa regenerasi ya Bu Anissa ya, itu lebih bagus gitu. Bagus banget. Nah, itu farmasi bukan? Farmasi itu farmasi. Farmasi terus ya ampun gimana ini. Ayo, prodi yang lain, ayo FTB, ayo come on join us gitu. Ayo TLM, ayo. Keperawatan tuh, ARS, RO juga ya. Iya, jangan lupa hashtag ayo kuliah di BTH gitu ya. Selalu kita gaungkan ya. Dalam rangka promosi ngomong-ngomong gitu ya. Berarti ini, nah Pak, saya masih agak penasaran nih soal pendanaan maksimal kan 10 juta ya. Itu dinilai berdasarkan apa nih kalau untuk pendanaan sendiri? Ya tentunya ada penilaian kriteria, tergantung kriterianya. Jadi setiap proposal itu kan nanti ada kriteria tertentu yang istilahnya itu ada levelingnya gitu loh Bu Anissa. Misalkan kalau nanti kan ada penilaian. Tentu saja ada form penilaian dari kalau bahasa peneliti itu ada reviewernya juga kan. Jadi nanti dilihat dulu kesesuaian dan sebagainya itu. Kemudian kalau misalnya tadi sesuai dan bagus, maksimalnya dapat 10 juta. Ini maksimal ya. Maksimal gitu. Setelah kita cross check juga dengan dosen pembimbing yang tahun lalu, oh ini ada kenaikan gitu. Waktu itu kan sampai 8 jutaan, sekarang naik lagi 10 juta lagi. Dari Belmawa itu sendiri pendanaan gitu. Makin ini ya makin besar juga untuk pendanaannya. Betul. Kalau untuk waktu pelaksananya itu tadi ya memang lupa disinggung itu 4 sampai dengan 5 bulan insya Allah. Kalau dulu itu waktunya agak lumayan sempit tuh. Kalau tahun kemarin itu 3 sampai dengan 4 bulan. Lebih sempit ya sekarang 4 sampai 5 bulan. Iya, nambah lah gitu 2 bulan lumayan ya. Makanya spare waktunya juga. Jadi sekarang bikin dulu gitu. Jangan takut salah bingung. Gitu, betul, ya? Kalau misalkan takut Pak kalau ini aduh takut nyaman gimana aduh kayak lagu aja ya Bu ya, zona nyaman ya. Jadi silakan aja buat dulu gitu, nggak usah takut. Pokoknya yang ada di kepala itu, misalkan yang ada di kepala mana ya, kepala ini ya tentunya. Kepala masing-masing. Ya kepala masing-masing gitu ya. Jangan lihat kepala saya agak lebar sedikit nih, mohon maaf. Sesuai dengan tema pijar ya ini. Kepala saya berpijar gitu ya. Cerah banget nih dari lampu. Aduh, luar biasa Bu Anissa. Aduh, saya lupa ngomong apa barusan ya. Saya lupa ngomong apa. Gitu. Ya, betul. Jangan hanya curhat ke Mama Dede gitu ya. Mama Dede, halo apa kabar Mama curhat Dede? Dong Pak Dici gitu curhat ya. Dong. Ya gitu Bu Anissa gitu. Jadi karena cuman memang untuk sekarang itu waktunya agak lumayan mepet juga sih 6 bulan maksimal ya? 5 bulan itu waktu pelaksanaan Bu Anissa dari pengajuan proposal. Jadi ketika nanti awal Maret itu diupload ya oleh tim operator kita oleh Pak Perian ya atau Kak Rian, nanti akan ada spare waktu gitu loh dari situ. Maksimalnya 5 bulan. Iya betul. Tuh katanya ada yang penasaran nggak sama Pak Rian nih? Silakan follow IG-nya. Nama lengkapnya adalah Ferian. Kak.Rian ya. Ini Pak Perian, dosen andalan kita ya. Ya, terkece kayaknya. Terkece gitu. Kece. Gitu Bu Anissa ya.
Oke, nah itu ya teman-teman BTH muda semuanya, sekilas mengenai penjelasan PKM dan juga Pijar ya. Betul. Pijar PKM 2023. Pintar mengejar program program kreativitas mahasiswa. Ya. Terima kasih Bumi, ini aduh keren sekali ya. Namanya Pijar gitu. Iya, namanya Pijar, bagus banget ya. Kayak lampu gitu. Mungkin dia tuh pas lihat lampu, oh Pijar gitu. Kayaknya ya. lagi duduk santai di rumah, lagi mikirin ini PKM gimana nih supaya gitu. Iya, Alhamdulillah kita bener. sangat didukung sekali ya oleh beliau gitu untuk Iya. kegiatan baik itu di kemahasiswaan atau di akademik. Mudah-mudahan kopiah meluncur sama Iya, lipstick. bener, sama lipstick juga Jadi kita harus meluncur di ya. ini dulu gitu lah. Nomornya berapa? Jangan lupa nanti jawabnya ke Bumi. Iya siap. Tapi betul gitu, alhamdulillah selama memang kegiatan kemahasiswaan secara pribadi mungkin sangat didukung sekali oleh beliau. Makanya untuk yang PKM untuk yang sekarang gitu, ayo kata beliau, ayo kita gaungkan, ayo kita tingkatkan gitu animonya gitu. Makanya bikinlah suatu apa sih namanya tuh kayak tadi ya semacam slogan gitu supaya ingat loh nggak hanya PKM aja gitu. Iya. Pijar PKM, ayo Pijar PKM. pintar mengejar PKM gitu. Nah, ini tuh akan menjadi program tahunan BTH. Betul, memang. Namanya Pijar juga atau gimana? Oh, nanti kita lihat ya. Mungkin berpendar. Mungkin dari pijar jadi bohlam. Atau ya gini seperti kepala saya nih. Lampu taman ini. Jangan kaduruk ya, Pak. Jangan kaduruk, What is the meaning of ya. kaduruk, Pak? Semaruknya, aduh. Yang jelas untuk sekarang pada intinya itulah untuk meningkatkan animo masyarakat ya, bukan ya animo mahasiswa. Supaya antusias gitu untuk mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa tentunya. Ya, oke. Dan sekarang sudah banyak juga yang masuk ya Pak ya, proposal yang masuk ke mahasiswaan untuk Pijar PKM tahun sekarang. Betul. Di kita juga untuk dalam rangka menggaungkan sekarang selain podcast kemarin alhamdulillah sudah dibantu oleh tim ya. Timnya Tim Hore. Siapa aja Pak itu? Siapa banyak. aja? Ini perlu saya sebutkan satu-satu ya. boleh. Terima kasih kepada Bapak inisial W. Sudah menyiapkan banner kemarin ya, bisa sudah dilihat ya, nanti tinggal dicek ya kebenarannya. Ada baligo ya, ada apa sih kalau yang digantung-gantung itu Bu Nisa apa sih? Iwir. Apa sih Bu iwir itu? Yang kayak di atas gitu loh, yang kayak buat Baligo. Oh. nah gitu juga. Oh, Nanti ada iya, foto booth foto booth juga gitu. Betul. Merchandise-nya. Ini ya merchandise-nya. Ya itu itu kayaknya yang di Sataris kemarin deh. Oh iya, oke. Oh iya betul. Nanti ada pojok buat selfie juga dalam rangka memeriahkan. Insya Allah nanti dibantu oleh Pak WK mungkin ya atau rekan-rekan sekalian tim dari PKM itu sendiri. Tim ya. IO-nya ya. Betul, nanti tim Hore nanti akan ada reward lagi tentunya ya. Hebat banget. Jangan lupa tag IG Univ. Ya betul, iya. ya keingetan ya. Ada request katanya nih Ada tagi request. Bumi nih. Kalau gitu nanti jangan lupa ya Pak WK tolong ditambahkan di bawah sini ya. IG-nya BWR1 ya. Jangan lupa. Semuanya deh kayaknya ya. Kita ya buat di sini. Iya, IG sebelum kita juga promosi. jangan lupa ya. NH strip 19 ya. Tapi ini live Mbak Nisa ya. Oh iya, berarti Nggak apa-apa nggak nanti lupa tinggal nih. ditambahin aja di caption kayaknya bisa deh Mbak Nisa. Ya. Nanti di live chat ya. Belum niat katanya ya. Ya jangan lupa juga follow IG kita ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak berwarna sekali ya Universitas BTH ya. Website juga ya silakan nanti dikunjungi. Insya Allah nanti akan ada informasi di sana juga oleh tim Humas dan kemahasiswaan nanti akan ada uploading mengenai kegiatan PKM juga nanti akan di-share di sana gitu. Ya, makanya jangan lupa nanti ya, Betul. pengen tahu lebih lanjut lagi 24 Februari. Hari Ya, Jumat, jam 1 siang. Jam 1 siang Betul, ya untuk betul. testimoninya langsung dari Erin, betul? Betul. Mahasiswi Unit Farmasi. Betul ya. Nanti dibuka langsung juga ya sama ibu kita tercinta ya. Ibu Kartini kita, aduh. Ini sengaja nih biar peci sama lipstick cair ya. Oh, Mbak. cair, bener. Kayaknya nambah lagi mungkin baju koko mungkin.
Aduh, luar biasanya nanti glowing ya. Iya, aduh. Hinyai Bu kalau itu ya insya Allah. Makanya dari tadi kita alhamdulillah gitu dari tim juga sudah membantu ya, nanti tadi dari mulai pemasangan baligo ya, pengiklanan dari berbagai media, salah satunya ada podcast, sosialisasi nanti hari Jumat, dan kedepannya nanti akan kita ada event-event yang bisa mudah-mudahan gitu menarik sambil berjalan sambil berproses gitu. Learning by doing, kita sama-sama insya Allah bisa. Iya, betul. Karena ini kan tanggal 21 ya. Iya, betul. Cuman tinggal seminggu lagi berarti ya untuk. Betul, kurang lebih bisa. Tapi masih bisa insya Allah. Bisa. Pasti bisa ya. Ya. Bisa Manjada atau bisa wajada. kudu bisa. Manjada wajada. Manjada wajada. Ya. Ya, oke. Oke. Pak Dici, makasih banyak Oke. ya atas waktunya sebagai Sama-sama, Mbak narasumber Nisa. kita dari Iya. kemahasiswaan. Pak tuh jangan kayak itu Pak, kayak nggak mau berpisah gitu. Aduh, saya Nggak mau berpisah gitu. nggak mau berpisah ini. Tunggu aja gitu Pengen kelihatannya. masih ini apa namanya bincang-bincang, tapi ini sudah diusir nih. Aduh, sedih sekali ini. Pak admin nih, ini gimana Ini nih? Pak admin nih. Aduh. Selesaikan sesuai adat. Selesaikan secara dat. Iya, kayaknya masih ada satu Wah, jadwal sama karimasta. Bumi ya. Oke, makasih ya Pak Dici ya. Sama-sama, Oke. Mbak Nisa. See you in 24 Februari ya. Yes, of course. On Friday at live podcast juga. Yes. Langsung testimoninya dari penggunanya. Betul. Oke. Oke, see you. Say bye dulu, Pak. Say bye dulu. Bye-bye. Dadah. Thank you. See you. See you. Sampai ketemu. Dan sekarang teman-teman semuanya akan ada Warek 1 ya, bagian kemahasiswaan dan akademik Ibu Dr. Umi Mardia dan MSI yang akan datang bersama kita live join di podcast hari ini. Nah, jangan lupa pantengin terus ya, pokoknya jangan ketinggalan informasi apapun tentang Pijar PKM tahun sekarang dari kemahasiswaan dan L2 Dikti tentunya. Oke, ya selamat siang Sobat BTH Muda semuanya. Nah kini kita kembali lagi dalam acara masih di podcast, tapi kita ada tamu yang luar biasa ya. Aduh, Tamu luar sultan biasa. kita, tepuk tangan dong. Ibu WR1, lipstiknya Bumi. Sebentar, saya harus ngecek dulu nih ya stok kopiah udah tinggal berapa banyak penggemar Banyak penggemar kopiah maksudnya. Iya, lipstik juga jangan lupa. Siap. Nah, ini sudah ada tamu sultan kita, Ibu Dr. Umi Mardiana Ramdan MSI ya, yang sangat luar biasa, yang cantik jelita juga, ya ampun. Ya Allah, Ci, belum Iya. apa-apa udah lipstick. Udah gue hitung nih nanti udah berapa biji nih. Nah, Ibu, tadi kan sudah kita bahas ya tentang PKM dari kemahasiswaan juga dari Pak Dici. Nah, Ibu sebagai kepalanya nih, kepala dan semua kepala Aduh, gitu kepala. ya dari Oke, siap. wakil rektornya bagian akademik dan kemahasiswaan. Gimana nih tanggapan Mami mengenai PKM ini, Mami? Oke. First of all, Aduh, ya gaya. ampun, jadi Saya tuh sebenarnya senang banget nih ya punya tim yang luar biasa di Iya. kemahasiswaan. Bergaya muda semua. Kayaknya mereka milenial, ngikutin saya sih yang bergaya muda. benar. Karena yang paling udah ada di sini. Iya, jadi saya tuh senang banget gitu. Jadi nuansa kemahasiswaan akademik di Univ BTH, nuansa barunya tuh sekarang ketara banget gitu Iya, ya. betul. Di bawah koordinasi dengan Pak Dici, Pak Ferian, Bu Rahma, itu banyak banget memberikan nuansa baru di kemahasiswaan gitu ya. Terutama tadi kan udah kita dengerin tuh gimana gayanya Pak Dici dalam memotivasi beberapa program kegiatan yang ada di kampus gitu ya. Nah, salah satu di antaranya ini yang memang jadi gebrakan kita yang pertama. Sebenarnya PKM udah nggak yang pertama sih ya Pak Dici ya, beberapa tahun lalu juga sudah ada sebenarnya di kemahasiswaan. Hanya yang sekarang itu yang kita viralkan itu viral ya Pak Dici ya, bukan Viral. biasa-biasa aja kayaknya sudah mainstream ya. Jadi kita anti mainstream ya Pak Dici. Oke. Maka sekelebat bener gak sih ngomongnya? Sekelebat tiba gitu ya, suddenly gitu ya. Ayo udah deh kita mikir pijar aja gitu ya, wes pijar gitu. Nah waktu itu belum tahu artinya pijar apa gitu ya. Nah terus udah usul dari tim, Bu, pijar tuh artinya apa ya? Terus saya bilang, apa ya? Oh, pinter deh gitu. Tapi jarnya apa ya? Belajar. Oh, kalau pinter belajar sih kayaknya udah ini banget pasaran gitu banget ya. Nah, karena PKM ini kan ada target yang harus dikejar, maka ya wes lah, pintar mengejar. Nah, Oh, jadi gitu. idenya tuh kalau nggak salah sambil makan bakso pedes kayaknya waktu itu ya. Serius? Terus lagi mikir Langsung gitu. idenya. Oh, kayaknya pintar mengejar. Oh, ya wes lah, pintar mengejar. Makanya waktu itu langsung dikabari ke tim.
Pak gimana kalau kita ini temanya itu pintar mengejar. Jadi harapannya memang kemarin-kemarin PKM sudah ada di kita, cuman yang sekarang itu jadi lebih ke arah how to strategi kita tuh seperti apa supaya misalnya ini PKM ini kan dari tahun ke tahun sudah ada, tapi strateginya sekarang gimana nih supaya lolos, supaya lolos dan didanai dan lolos PIMNAS gitu ya Pak Dici ya. Karena kami di akademik itu sekarang ini sedang menyusun dan sudah akan disahkan terkait dengan tadi yang Pak Dici bilang. Jadi ada privilege ya bagi peserta yang proposalnya lolos didanai ataupun yang lolos PIMNAS, kami memiliki kebijakan untuk tidak harus mengikuti tugas akhir atau mengkonversi beberapa mata kuliah di semester akhir yang kayaknya nggak harus diikutin gitu. Nah, ini yang baru dan beda dari sebelumnya. Makanya itu harus dibarengi yang namanya pintar mengerjar kan berarti harus ada target hadiah atau maksudnya reward yang kita kejar gitu. Nah, jadi kita sebenarnya targetkan untuk ini loh mahasiswaku, ada bonus besar di depan mata yang bisa Ananda ambil semua dengan mengikuti kegiatan PKM. Yang tentu saja tidak hanya PKM tapi memang harus pintar mengejar. Nah, filosofinya sebenarnya itu sesederhana itu tapi maknanya bermakna ya. dalam ya. Anak muda bilang mah unforgettable lah. Aduh, gitu. benar. Kayak kenangan kamu gitu ya. Kenangan kamu, aduh. Kenangan yang mana nih? Kenangan yang mana ya? Bu Ica jadi merah merona. Perlu dikorek nih Pak Dici kenangan yang mana nih? Apanya nih? Oke. Nah, itu berarti ya teman-teman semuanya ada sejarahnya ya Mami ya, ada filosofinya mengapa namanya pijar PKM ya. Karena memang rewardnya tuh nggak main-main Mami. Artinya tugas ini bebas. Ini ngomong-ngomong saya itu ya di Univ BTH itu dikenalnya Mami ya. Iya, saya ngomongnya Mami. Jadi saya tuh anaknya banyak Pak Dici. Panggilan sayang. Saya anak tirinya kayak anakku tuh banyak di BTH itu, anak asuh, anak kandung, anak dari pinggir, anak dari nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa lah, panggil Mami aja, santai. Ya, biar makin ini ya, matching ya buat siap. wawancaranya. Nah, karena memang di akhirnya itu kan ada reward yang sangat luar biasa ya Mami ya. Tugasnya bebasin gitu kan. Kemudian ada pendanaan juga gitu kan. Ada semangat buat mahasiswa kita berarti kan gitu. Nah, kira-kira mungkin ya sekarang tuh masih ada praktikum, mungkin masih ada kayak kegiatan luar gitu ya. Gimana nih biar masih pada konsen ke sini nih Mami nih? Apakah ada kiat-kiatnya? Jadi sebenarnya yang tadi kan Pak Dici sudah sampaikan. Jadi PKM itu nggak seribet, penelitian tuh nggak harus dibikin ribet gitu ya Pak Dici ya. Yang santai, yang sederhana yang dihadapi sehari-hari aja. Nah, tapi itu memang dikemas dengan proposal yang berkualitas. Jadi kuncinya itu adalah buka pedomannya, ikuti panduannya, babnya itu harus ada apa dan lain sebagainya. Ikutin aja dulu sampai ke hal validasinya tuh ya Pak Dici ya. Nah, kalau sudah lolos secara administratif, biasanya ke tahap berikutnya, ke tahap substansi, untuk penilaian itu lebih diarahkan kepada kreativitasnya. Jadi nggak harus ngejelimet mikirin yang penelitian kayak apa, nggak harus. Dari praktikum sederhana di kampus pun itu bisa diusulkan. Atau menjadi suatu produk yang memang memiliki inovasi gagasan di kemudian hari. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya PKM. Nah, ini ada satu lagi Bu Anissa yang baru yang sedang kami rancang di kebijakan di akademik, yaitu jadi anak-anak yang mengikuti proposal PKM dan lolos didanai itu ada konversi penilaian SKP-nya. Jadi ini untuk dokumen kelengkapan lulusan ijazah ya. Jadi maksudnya kan ada SKP itu. Nah, misalnya untuk ikut yang proposal PKM ini yang lolos didanai itu nanti berapa SKP. Nah, jadi kan nanti gitu ya. Jadi kan maksudnya ya kita menghargai sekecil apapun potensi kreativitas mahasiswa yang akan kita integrasikan dalam nilai-nilai baik yang terukur secara SKS maupun SKP yang nantinya dibutuhkan untuk dokumen kelengkapan lulusan. Kurang lebihnya gitu.
Iya, memang sesimpel itu ya Mama ya. Sebetulnya tinggal buka pedomannya aja ya. Kemudian nanti ada penyetaraan ya di SKPI buat nanti penamping ijazah juga. Berarti memang ini sangat-sangat ini ya luar biasa berarti ya programnya. Jadi memang kalau pengen sukses itu kan berarti kita harus memberikan motivasi yang kuat untuk mahasiswa. Gimana caranya motivasi yang kuat? Ya memang kita harus mendukung supaya mereka itu selama kuliah nggak kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Atau kumang-kumang ya, kuliah makan. Kunang-kunang kuliah nangkring gitu ya. Tapi saya sebenarnya senang nangkring sih gitu. Oh cari angin, cari awan itu udah hobi gitu ya. Cuman kan Nangkringnya di perpustakaan. nangkring di perpus boleh lah kalau di Univ BTH sih udah oke ya perpusnya gitu. Kalau emak-emak kayak kita mah nangkring cukup lihat angin ya udah seneng lah. Emak-emak. Emak-emak, duh kayak emak-emak kayak udah tua gitu. Oke deh. Sip. Ya, itu mungkin memang ya. Sekilas untuk kegiatan ini sebenarnya nggak ada jauh beda, cuman yang sekarang kita lebih mengangkat meningkatkan motivasi anak-anak supaya bisa lebih banyak lagi yang mendaftar. Tahun kemarin juga sudah banyak, dan kita sekarang ada upaya untuk meningkatkan secara quality dan quantity ya Pak Dici ya. Jadi nah itu yang mau memang kita targetkan, makanya kemarin kami memiliki ide untuk kepada tim coba tolong dimunculkan nuansa PKM-nya di kampus. Makanya sekarang kalau yang udah lama gak main ke kampus tuh coba deh datang, kita ada pojok-pojok yang memang aura PKM-nya tuh muncul di sana gitu. Dan sebenarnya ini belum semuanya ya Pak WK ya, masih ada lagi yang akan nanti dijembrengin gitu Pak ya. WK tahu dong Bu, Pak WK namanya. Maaf, harusnya jangan itu rahasia dapur ya. Enggak, nanti ada pertanyaan apa gimana cara bikin banner gitu ya. Di luar fokus ya. Oke. Ya, jadi nanti masih banyak lagi yang dijembrengin lagi gitu ya. Jembrengin bener nggak sih ngomongnya? Digenrein mungkin ya atau dirinciin lagi. Bukan, maksudnya itu yang banner-banner yang kayak gitu supaya nuansa dipampang gitu ya, dijembrengin mas Sunda pisan, dipampang gitu ya nanti supaya memang nuansa PKM-nya muncul. Tapi yang paling penting sih sebenarnya ini ya Pak, pojok selfie-nya ya Pak Dici ya. Nanti kita ada pojok selfie voucher ya Pak. Wah, merchandise. Untuk semua mahasiswa berarti, Pak? Jadi maksudnya yang posenya paling oke, paling ciamik, paling eye catching, kemudian nanti tampilkan di IG-nya, tag Instagram Univ, tag IG Univ BTH, dan Mami juga, dan Umi Mardian, iklan, dan Dici Nuryadin dan Kak Rian dan Wawan Kurniawan dan Anissa Nurhasanah gitu ya. Iklan dikit. Jadi nanti nanti kita akan lakukan penilaian. Kayak gitu aja deh kalau dari akademik. Sebenarnya tadi sudah banyak sih dijabarkan sama Pak Dici. Overall ya saya sangat berbangga hati lah punya tim sekreatif Pak Dici dan Pak Rian, sekreatif Bapak tukang bikin baligo gitu ya, dan sekece MC gitu ya, luar biasa lah. Jadi memang kalau saya sih sebenarnya hanya memberikan ini saja sih, maksudnya ya, ini tolong yuk kita gini. Idenya itu sebenarnya banyaknya dari teman-teman semua gitu. Makanya saya sangat berterima kasih Pak Dici ya, aku padamu. Pak Rian juga ya, aku padamu juga. Maksudnya itu luar biasa banget gitu ya. Makasih banget gitu ya, karena memang saya ngalamin memang ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih tolong ya mahasiswaku semua, semangat dari para tim yang sedang menyiapkan PKM ini bisa juga dibarengi juga dengan semangat dari mahasiswa ya. Gitu aja deh. Kalau kelamaan nanti jadi sendu ya gitu. Maksudnya saking excitednya kita punya tim yang luar biasa lah, keren banget. Iya, oke. Danke. Ya. Apa sih bahasanya kalau bahasanya sama-sama tuh danke itu? Danke itu you're welcome. Hatur ya. Oke. Ya, itu ya sekilas mengenai penjelasan PKM ya dari tamu kita Sultan Agung yang luar biasa. Ini Ibu Agung ya, tapi kadang Ibu Ageng gitu ya. Bedanya U sama E doang, aduh. Ditambah jadi E jadi Ageng gitu ya. Tapi nggak kok still langsing ya. Aduh, lipstick lagi nih makin keras kodenya nih kayaknya. Banyak berhamburan ini merchandise pagi ini. Merchandise. Nah, tadi juga ya jangan lupa sama siapa namanya yang Aruf. Oh iya, Aruf Khairun Nufus ya. Ada merchandise dari kita berupa apa?
Ada aja. Ada aja pokoknya ya nanti. Nanti Bu Anissa sebelum diakhiri saya pengen nampilin semua tim saya di sini ya. Boleh banget, siap. Ayo, Ayo, saya undang Pak Dici Nur Riyadin Zain selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan dan juga Pak Sama Feryan Pak Nugraha selaku Bagian Kemahasiswaan. Oke, Iya, silakan masuk di belakang. nih, Kita masih gimana punya nggak space. semangatnya nih ya, ini tim saya tuh udah muda-muda, kreatif kreatif gitu ya. Gaya-gaya. Ini Kak Rian gitu ya, agak Ini agak sedikit-sedikit maksudnya very good talent ya, dia dosen yang sangat berbakat gitu, luar biasa ya, saya banyak banget dibantu. Ini nggak muji depanin ya, ini emang real ya, memang luar biasa ya, berbakat sekali ya, multi talent. Pak Dici Iya. Nah, ini yang Pak Dici bisa tadi. yang bisa dihubungi setiap saat. Aduh, sama makasih banget ya Pak Dici ya, 20 apa 24 jam. maksudnya, kadang kalau kita lagi diskusi malam hari pun Pak Dici selalu meluangkan waktu 24 hours ya gitu ya, luar biasa lah. Dan satu lagi Bapak Tit di sebelah sana ya gitu ya, yang bagian promosi humas publikasi dan sebagainya, luar biasa. Luar biasa banget. Luar biasa. Dan ibu yang cantik ini juga sama ya, karena apa namanya, mempromosikan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa banyak Idenya. ide, maksudnya banyak peminatnya gitu ya Oh, kegiatannya. Testimoninya gimana? Ini alumni juga ya, Pak Dici ya, alumni juga. Ini juga sama. Gimana testimoninya, gimana Ferian? Very good. Very good. Ada lagi? Silakan. Jangan gegup gitu dong. Kayaknya Udah panas disiapin dingin nih konsepnya. Panas dingin. Ada Saya lagi? Barian ini jago di belakang layar, Bu. Oh, belakang layar. oke, gitu. Tapi sebetulnya ada pengalaman di depan layar justru, Bu. Jadi apa? Kayaknya nggak bisa saya sebutin. Rahasia dapur. Rahasia dapur. dapur. Makanya ya, Aku juga belum tahu deh. Gimana yang tahu di sini? kayaknya belum tahu deh gitu. Oke deh. Oke. Nah, oke deh. Taben kalau nggak salah. Ya udah. Oke, Benar-benar. benar. Benar-benar. Satu. Oke deh. Harapannya nih, Fer, supaya makin banyak mahasiswa yang daftar. Ini kan soalnya penggerak UKM di kemahasiswaan ya, Univ BTH. Coba nih, Fer. Ini Kedengeran nggak sih kalau kita ngomong, Papan ngomong? Kedengeran? Kedengeran. Oke. coba Fer. Ya buat teman-teman mahasiswa perbanyak berkarya lah. Karena seperti akronim BTH ya, berkarya tanpa henti. Asik. Mantap. Sip. BTH, yes. Jadi buat anak-anak mahasiswa perbanyak perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak. Bagus, Bu. Benar-benar. Bagus. Itu Wajib itu mah. itu saya spontan ya, perbanyak berkarya, memang harus berbanyak istighfar supaya memang ya kita selalu diingatkan gitu ya. Belum minana sampai minabok. Wah, tuh. Keren, luar biasa. Oke ya, aduh ngakak asli Pak Dici apa? Ini baru-baru nggak ada skrip ya, Bu. Aduh, mami aku menangis. Nangis banget. Istighfar. Singli. Oke, Pak Dici apa nih, bukan testimoni atau ya, Apa ya? Aduh. semangatnya nih ya untuk Harapannya anak-anak. mungkin ya, Bu, ya. Harapannya tadi mungkin tidak jauh berbeda yang sudah disampaikan oleh Ibu, oleh Pak Feryan juga. Harapannya makin banyak mahasiswa yang antusias ikut kegiatan PKM gitu. Tapi tidak harus selalu PKM juga ya, ini selain ini kita promosi aja kegiatan mahasiswa. Jadi aktif di kegiatan mahasiswa gitu. Tadi sayang kalau kupu-kupu Ya. kunang-kunang ya, Bu ya. Ya, Cuman betul. karena konteksnya kita sedang menaikkan pijar tadi ya, kita mengejar PKM. Harapannya tentu saja antusias dari mahasiswa itu sendiri. Sip, oke. Come on gitu. Come on. Sama kita bisa. Come on juga. Oke, terima kasih banyak. Aduh, ya Luar biasa ampun, Bu Anissa, ya. maaf lahir batin ya. Iya, oke, Maksudnya Mami. biasanya kalau yang spontan tuh kan suka jadi lebih ini lah ya. Lebih cair Lebih- suasananya ya, lebih gitu ya. santai Oke deh. juga. Aduh ya. Jadi tuh kayak kesannya kayak kalau lihat Pak Feryan itu Saya kok suddenly bilang masih banyak istighfar. Fair maafin ya. Padahal saya belum tahu lah aslinya dia kayak gimana. Tapi overall seneng banget gitu ya. Dia Ya mahasiswa ampun. luar biasa. Ya, we're so sorry ya for joking hari ini. Ya ampun, Mami, you're so good at comedian. Itu kalau di istilah komedi Bu Anissa ada Iya slapstick benar. gitu. Oh, slapstick namanya ya. Ya, tanpa Ya direncanakan. ampun, tanpa Iya. rencanain. Ya, oke teman-teman semuanya, itu ya testimoni langsung dari kemahasiswaan. Nah, itu kayak ini Pak ya, Idul Fitri mau lahir batin gitu ya. Kita mau bulan puasa ya, bentar lagi, sebulan lagi kayaknya nih. Mau menjelang Idul Fitri juga nanti setelah puasa ya. Kami ucapkan selamat. Kok jadi temanya Ramadan Bu Anissa? Dan
jangan lupa istighfar. Aduh ya Allah, bener tapi emang bener, gitu, emang bener. Aduh ya ampun, it's just joking, okay? Dan don't be too nervous ataupun kesinggung ya. Nah itulah teman-teman semuanya, sobat BTH Muda dimanapun kalian berada. Untuk nanti join bersama kami ada FTB, Fakultas Teknologi dan juga Bisnis ya. Kemudian ada juga Fakultas Farmasi dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan tentunya ya. Promosi juga di sini ya? Promosi juga nggak apa-apa ya, oke. Jangan lupa hashtag ayo kuliah di BTH dong. Ya, jangan lupa juga hashtag kuliah di BTH. Ayo kuliah di BTH ya. Gitu. Nah, tadi juga sekilas tentang penjelasan ya, filosofi dan juga PKM, Pijar PKM 2023. Jangan sampai nggak ikutan karena nanti banyak reward yang menanti ya. Ada waktu seminggu lagi nih, sekarang tanggal 21, maksimal tanggal 28. Oke. So, ayo gabung ke Pijar ya. Kemon, jangan lupa juga nanti tanggal 24 Februari pantengin terus ya YouTube dan juga IG BTH tentunya ya untuk penjelasan langsung testimoni dari Erin anak farmasi fakultas mahasiswa farmasi gitu. Oke, ya jangan lupa pantengin terus. Saya thank you for Mami ya Ibu Dr. Mira Ramdan. Saya thank you juga ke Pak Dici dan juga Pak Ferian. Ya istiqomah terus jangan lupa. Makasih ya Mbak Nisa. Sama-sama. Oke, Bapak see you juga. operator, terima Bye-bye. kasih. Pak WK. Oh ya salah. Dadah semuanya. Nah.